Nah, jadi pertama kita akan bahas mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Nah, ini ada materi yang akan kita bahas. Pertama ada produk produk domestik bruto atau gross domestic product, yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product, yang ketiga itu ada produk nasional neto atau net national product, yang keempat ada pendapatan nasional neto atau net national income, yang kelima ada pendapatan perseorangan atau personal income, yang keenam ada pendapatan disposable atau disposable income. Suara saya kecepatan nggak? Nggak kan? Aman? Enggak. Oke. Siap. Oke, yang pertama ini ada gross domestic product. Gross domestic product atau produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Ingat kata kuncinya kalau produk domestik bruto, ada kata kunci domestiknya. Nah, berarti di wilayah negara tersebutnya aja. Contohnya kan di sini ada perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Contohnya di Indonesia ini ada perusahaan asing, salah satunya itu Unilever. Kan Unilever itu perusahaan luar negeri. Misalkan dia punya kayak perusahaan perusahaan cabangnya itu di Indonesia. Nah, dia kan ngasilin barang tuh, ngasilin produk. Nah, nanti hasil produksinya si Unilever nanti dihitung ke dalam gross domestic product. Nah, secara konsep rumusnya gross domestic product itu adalah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia itu ditambah pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia. Atau kalau di dalam soal nggak ada, kalian boleh pakai metode yang pendapatan nasional kemarin yang ada 3. Ada metode produksi, ada metode pendapatan, sama metode pengeluaran. Sampai sini paham? Paham nggak? Nesya mau nanya. Enggak, sebentar itu masih belum ngerti banget lagi dicerna. Bentar. Oke, jadi misalkan nih, di dalam soal cuma diketahui pendapatan warga negara yang ada di dalam negara tersebut aja sama pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negara tersebut. Nah, berarti nanti yang dihitung cuma pendapatan warga negara yang ada di dalam negara tersebut ditambah pendapatan warga negara asing yang ada di negara tersebut. Tapi kalau di soal itu nggak diketahuin GDP-nya, cuma ada misalnya kayak ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, sama ekspor impor, nah berarti itu tinggal ditambahin aja. Kalau misalnya dari dua indikator tadi nggak ada, kalian boleh pakai metode pendapatan nasional yang berdasarkan 3 pendekatan. Yang ada pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, sama pendekatan pengeluaran. Masih apa kan rumusnya apa aja? Nah, oke, saya next ya. Nah, yang kedua itu ada gross national product atau produk nasional bruto. Gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Ingat kata kuncinya, kalau tadi domestik itu di dalam batas wilayah suatu negara, berarti hanya di negara tersebut aja. Sedangkan gross national product itu kata kuncinya itu ada penduduk suatu negara atau nasional. Ini berdasarkan kewarganegaraan atau citizenship. Misalkan ada orang Indonesia, dia jualan pakaian di Singapura. Nah, hasil pendapatannya tersebut nanti dihitung ke dalam gross national product. Oke, paham sampai sini? Aman? Aman. Oke, ini ada rumus ke gross national product. Yang pertama, ini secara konsep, gross national product itu sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yang tadi saya contohin. Misalkan ada orang Indonesia yang jualan pakaian di Singapura. Nah, makanya pendapatannya dia nanti akan dihitung ke dalam gross national product. Tapi secara perhitungan pendapatan nasional, GNP sama dengan gross domestic product ditambah pendapatan neto atas faktor luar negeri. Nah, pendapatan neto di sini adalah selisih pendapatan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri dan pendapatan warga negara domestik yang tinggal di luar negeri. Oke. Nah, misalnya saya tulis ya, ini GNP, maaf ya tulisan saya bagus banget. Dina sampai ketawa tuh. Dina. Siapa sih Feza?
Nih Gen P sama dengan, ya Allah, nih susah banget nulis pakai mus. Gen P sama dengan GDP, GDP ditambah, ya Allah, GDP ditambah WNI LN dikurang WNA lama banget ya saya nulis ya. Nah, ini ceritanya gini lah. Kenapa sih dikurang WNA di dalam negeri? Karena kan tadi di dalam rumusnya gross domestic product kan warga negara yang asing dihitung juga kan. Makanya kita di sini hanya mencari berdasarkan status kewarganegaranya aja. Nah, ini rumusnya GNP sama dengan gross domestic product ditambah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dikurang warga negara asing yang ada di dalam negeri. Sampai sini paham? Paham? Halo? Aman? Oke, Iya, saya Kak. next ya. Ya, ini ya kagak hilang lagi. Harus saya hapus dulu. Nah, yang kedua itu ada, yang ketiga itu ada net national product atau produk nasional neto. Net national product merupakan hasil dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Di sini ada yang tahu penyusutan itu apaan? Pelajaran kalian kelas 10 diajarin penyusutan nggak? Apa itu penyusutan? Enggak. Jadi penyusutan adalah penyisihan pendapatan yang akan digunakan untuk pembelian barang modal baru karena barang modal lama yang pada suatu saat tidak dapat berfungsi seperti dulu, seperti biasa lagi. Contohnya itu gini, kalian kan punya HP, kan nggak mungkin ketika kalian beli HP, misalnya di tahun 2021, misalnya harga 2 juta, kan nggak mungkin kan ketika kalian jual di tahun 2023 harganya bakalan naik, pasti kan bakalan turun kan, karena fungsinya juga udah dipakai kan. Nah, sebenarnya tujuan dari, karena inti dari NNP atau Net National Product ini, konsep pendapatan nasional dilihat dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP ini adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Oke, ini ada rumus, ini ada rumus dari NNP. Rumus dari NNP adalah sama dengan GNP, Gross National Product, tadi yang udah dicari hasilnya, dikurangi dengan penyusutan. Sampai sini aman? Paham? Aman? Oke. Terus yang selanjutnya ada pendapatan nasional neto atau net national income. Ini merupakan pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, faktor produksi kan udah saya jelasin kemarin, ada tanah, ada ketenaga kerjaan, ada modal, ada entrepreneurship atau pengusaha. Selanjutnya, nah ini ada rumus net national income. Net national income sama dengan net national product dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kenapa sih harus dikurang pajak tidak langsung? Karena ingat prinsipnya pajak. Kalau pajak itu dia ngebebanin ke produsen, tapi si produsen itu ngebebanin malah, tapi yang bayar pajak itu malah si konsumen. Kan pajak, ingat prinsipnya pajak itu dia malah bikin harga menjadi naik. Ingat kan prinsip jadi penawar itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kalau pajak itu bikin harga barang menjadi naik, tapi kalau subsidi dia bikin harga menjadi murah. Makanya dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, contohnya ini pajak tidak langsung itu kalian kalau saya ke Indomaret atau ke Alfamart, ini nggak boleh nyebut ya, nggak boleh nyebut merek nih. Contohnya kan kalian pasti bisa belanja nih ke minimarket. Kalian dapat struk tuh, kan di bawahnya kadang-kadang, misalnya kalian belanja harga 90.000, terus di bawahnya tulisan PPN 10%, makanya di totalnya itu jadi 99.000. Nah, itu makanya dikurang pajak tidak langsung. Aman? Oke, saya next ya. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan perseorangan atau personal income. PI merupakan jumlah pendapatan
yang diterima oleh setiap orang. Ini ada rumusnya, ini rumus PI. PI sama dengan net national income ditambah transfer payment dikurang laba ditahan, dikurang dalam kurung laba ditahan, ditambah iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah pajak perseroan. Kenapa sih? Apa sih yang dimaksud transfer payment? Transfer payment adalah pengeluaran pemerintah yang bukan merupakan pengeluaran terhadap pembayaran barang dan jasa pada tahun ini. Contohnya itu, misalnya kayak, pokoknya kalau ingatnya kalau transfer payment itu dia nggak ada imbal balik jasanya. Misal, kalau kemarin kan waktu pas di perhitungan pendapatan nasional yang pendekatan pengeluaran kan saya ngasih contohnya itu kayak pembayaran gaji pegawai. Kalau pembayaran gaji pegawai kan ada timbal baliknya. Kayak misalnya dari kinerja pegawainya negeri itu, pegawainya itu sendiri. Tapi kalau di transfer payment, contohnya itu kayak tunjangan pensiun. Kan tunjangan pensiun itu kayak nggak ada imbal baliknya, hanya dulu doang si ketika si pegawai tersebut masih bekerja. Atau contoh lainnya kayak beasiswa atau bantuan langsung sosial sementara. Nah, ingat, ditambah ya NNI, ditambah transfer payment, dikurang laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan. Tapi kalau misalnya di soal nih, diketahui hanya laba ditahan sama iuran asuransi, nah berarti iuran jaminan sosial sama pajak perseroannya dimin aja, dihilangin. Berarti nggak usah dihitung. Oke, selanjutnya yang terakhir dari konsep pendapatan nasional itu ada pendapatan disposable. Pendapatan disposable atau disposable income adalah merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan dalam membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, ini ada rumus disposable income, ada DI sama dengan personal income dikurang pajak penghasilan. Nah, contoh dari DI sendiri kan ketika contohnya misalnya di keluarga, biasanya ibu suka megang duit belanja. Nah, di situ itu contohnya. Kan misalnya kan misalnya Bapak gajinya 4 juta. Nah, kan nggak mungkin 4 juta itu buat belanja kebutuhan keluarga semua kan. Misalnya ada yang buat bayar pajak. Misalnya contohnya di sini DPI sama dengan dikurang pajak langsung. Kan pajak langsung contohnya itu kayak pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor. Kan ketika dari gaji tersebut kan nggak mungkin dibuat semuanya buat bayar kebutuhan kan, buat beli belanja kebutuhan. Nah, makanya itu kayak ada disisihkan pendapatannya untuk kayak bayar pajak, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, ataupun pajak yang lainnya. Ingat, bedanya pajak tidak langsung sama pajak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain dalam membayarnya. Contohnya kayak pajak pertambahan nilai. Tapi kalau pajak langsung dia tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Berarti harus si wajib pajak tersebut yang membayarnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, coba kalian kerjain dulu. Tapi jangan lihat jawaban yang ada di PPT ya. Oke, udah saya kirim kan PPT di grup. Kalau nggak ngerjain bareng-bareng aja deh. Nih, tadi kan yang ditanya DI. Nah, berarti kita nyari dari GNP dulu nih. GNP sama dengan, kalian nanti bantu hitungin pakai kalkulator aja ya. Ini kegedean. GNP. GNP mana nih? Nggak bisa. GNP sama dengan rumusnya GNP tadi apa? Ayo, lupa. GDP, benar. Terus? Kurang penyusutan Dikurang penyusutan. atau pendapatan WNA dikurang LN. Coba tadi sore putus-putus. Dikurang. Nih, GDP ditambah. Ingat, pendapatan warga negara dulu. Pendapatan warga negara domestik atau PWNI di dalam negeri. Ya Allah, nih tulisannya jelek banget. Di dalam kurung ya, WNI di dalam negeri. Iya, Allah, udah gitulah. Dikurang WNA PWNI.
PWNI di luar negeri, ini tadi saya salah ya, maaf ya. Ini PWNI di luar negeri ditambah WNA di dalam negeri. DN. Nah, di soal GDP-nya berapa? Halo? 1.600 triliun. 1.600. Ya, gini lah, 1.600 lah. 1.600 ditambah PWNI-nya berapa? Pendapatan warga negara Indonesia-nya yang ada di luar negeri. 80. Pan- Ya, 80. Dikurang, ini 80 ya. Dikurang pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri, 140. 140 sama dengan, kan kalau hitung ini dulu kan, 80 dikurang 140 berapa? Minus 60. Nah, minus 60, tinggal tulis minus 60. Nah, tinggal dihitung. 1.600 dikurang 60, berapa? 1.540. 1.540, benar. Oke, aman. Sampai Gen P aman ya. Habis itu dari Gen P apa rumusnya? NNP. NNP sama dengan rumusnya nih, Gen P dikurang penyusutan. Nah, benar. Ini Gen P ya. Gen P dikurang penyusutan. Ini saya nulis singkat aja jadi PNY. Oke. Gen P-nya berapa tadi? 1.540. Di soal penyusutannya berapa? Berapa? 120 triliun. Nah, 120. 1.540 dikurang 120. 1.420, Kak. 1.420, benar. Terus habis itu, habis dari nyari NNP nyari. Nah, tadi habisnya NNP apa? NN Iya, benar, NNI. Nah, rumusnya NNI, NNP dikurang pajak tidak langsung. pajak tidak langsung, benar. Iya, habis lagi. Baru saya enggak. NNP dikurang pajak tidak langsung ya. Nah, PTL nih saya singkat PTL itu pajak tidak langsung ya, ditambah subsidi. Nah, subsidi saya ingat SBD ya. Nah, NNP-nya tadi berapa hasilnya? 1.420. Oke, masukin 1.420 dikurang pajak tidak langsungnya di soal berapa? 90 triliun. 90. Subsidinya ada nggak? Nggak ada. Nah, berarti udah kosongin aja. Tinggal dikurang 1.420 dikurang 90. Ayo pakai kalkulator ayo. 1.330. Berapa? 1.330. Oke. Sampai sini aman ya? Ya udahlah, ginilah tiganya kekeong lah. Habis itu, nih sini PI ya. Habis itu kan, habis nyari NNI kan PI. Rumusnya PI apa? DI DI. PI. sama dengan PI kurang pajak penghasilan. Itu kalau rumusnya DI. Ini kita masih ngitung PI dulu. PI yang katanya NNI ditambah transfer Ditambah apa? payment gitu. Iya, benar. NNI. Ditambah transfer payment, dikurang laba ditahan, PP. tambah iuran asuransi. Dikurang apa? Laba ditahan. Saya singkat LD ya. Terus? Ditambah iuran asuransi. IA ya.
iuran asuransi, Ya, terus ditambah IJS, iuran jaminan sosial, benar, ditambah ditambah pajak perseroan. pajak perseroan saya singkat PP ya. Ingat Eh, ya, jangan sampai kebalik antara pajak perseroan sama pajak perseorangan. Pajak perseorangan itu dia nanti masuknya ke DI, tapi kalau pajak perseroan, dia itu pajak dari perusahaannya. Oke? NNI-nya tadi berapa? 1330 ya. Masukin. TP-nya ada nggak di soal? Ada nggak? Mau buka TP. Iya, transfer payment-nya ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada, yakin. yang Oh, pembayaran transfer 170. Nah, 170. 170. Tinggal aja masukin 170. Dikurang. Nah, ini makin lama makin bagus ya tulisan saya ya. Jadi enak. Dikurang laba ditahannya ada nggak? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Iya, nggak ada bener. Saya cuma ngeco doang kalau itu. Kan nggak ada. Berarti nggak usah ditulis nih laba ditahan. Iuran asuransinya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, yakin. 70 triliun. Ada. Berapa? Asuransi dan jam sos ya? 70 Iya, triliun bukan? 70 kan. Nah, tinggal masukin aja ini 70. Pajak perseroannya ada nggak? Pajak apa? Pajak perseroan. Pajak perusahaan. Nggak ada. Nah, nggak ada. Ya udah berarti tinggal ini dikurang 70 aja. Oh, 1330 ditambah 170 dikurang 70 berapa? Gampangnya 170 dikurang 70 aja. 1430. 1430, bener banget nih. 1430. Ya udahlah, gini lah tulisannya lah, tiganya lah. Udah, habis itu nyari ke DI. DI, ini udahlah, nggak muat di sini ya. DI, rumus DI apa? Ayo, DI apa, ayo. PI kurang pajak langsung. Ya, benar. PI dikurang pajak langsung. Singkat PL ya. Pajak Ya benar, pajak langsung kalau nggak ada, kalau pokoknya nih, kalau di soalnya nggak ada pajak penghasilan, berarti dia pajak langsung. Nah, PI-nya berapa tadi? 1430. Di soal, ada nggak pajak langsungnya? ada. Berapa? 240 triliun. Nah, 240. Nah, 1430 dikurang 240 berapa? Jangan bilang banyak, Kak. Ayo, berapa, ayo? Udah ketemu? 1190. 1190. Oke, ingat ya jawaban 1190. Ingat jawaban akhirnya 1990, bener nggak? Ini kita silang dulu. Kita next. Kok nggak bisa? Semuanya. Bener nggak? DI-nya 1190. Bener kan? Aman kan? Aman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah sih sebenarnya udah kelar materinya. Taruh, ini saya hapus ya. Biar saya kalau nggak apa nanti ganggu nih ke itunya. Baru. Udah nulis panjang-panjang dihapus ya, nyesek banget. Udah, pokoknya hasilnya 1190.
Oke. Ini sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau nanyain terkait materi kemarin juga nggak apa-apa tentang pendapatan nasional. Nesia ada yang mau ditanyain nggak, Nesia? Vizia, Masih ini Kak, tugas yang kelompok itu maksudnya gimana? tugas kelompok yang itu, yang postes ya? Nggak tahu. Oh iya, kamu kemarin nggak masuk ya? Iya kak itu. Kemarin yang nggak masuk berapa orang sih? Bukannya 6 orang ya hari Kamis ya? Iya, saya juga nggak masuk. Nah, Kamis kan satu kelompok itu 6 orang ya. Kamu buat aja ya. Kemarin yang nggak masuk kalau salah 6 orang. Nanti Ih, diskusi. kalau nggak mau banget, please. Ya Allah. Kenapa? Itu kelompoknya nggak ada yang bagus. Mereka semua pada males-males. Wah, Ya, bayangin aja itu rata-rata orang yang nggak pengen masuk, Pak. Ih, emang kalau di kelas kalian gitu ya? sendiri aja lah saya kalau bisa mah. Kalau nggak berdua aja tuh sama Ani. Ani juga ngerjain sendiri. Ani udah ngerjain belum? Sombong ya. Iya saya udah ngerjain kak. Ya, ya udah kalau mau ngerjain sendiri juga boleh. Tapi kamu Senin masuk nggak? Kalau nggak masuk ya udah nggak apa-apa. Nanti ngasihnya ke saya pas masuk aja. Kalau Oke. misalnya udah sembuh bakalan kak. Misalkan kalau Senin masih rada-rada panas, pasti kan nggak bisa masuk. Heeh. Nah tuh tugasnya boleh difoto atau apa nunggu masuk? Boleh difoto nggak? Enaknya Soalnya sih masih rada anget. kalau nggak ini aja, kamu nanti foto, terus di-scan nanti kirim ke WA saya, ke PC. Oke. Nanti pas masuk kamu ngasihin ke saya kertasnya. Oke? Aman? Aman. Itu post-testnya cuma ngitung kan, Kak? Nggak ada tugas praktek itu. Kamu mau praktek? Nah, enggak, nanya doang. Enggak, itu yang soal aja, yang post test. Udah, nanti diskusi. Diskusi jawabannya apa diskusi? Kayak gimana? Oh iya, kamu kan nggak ada kelompok, lupa saya. Pokoknya ya udah kerjain aja sendiri, nggak apa-apa. Oke. Di kertas Kak, lembar ya. kak, Iya. boleh tanya nggak? Tanya apa tuh? Taruh deh. Mana ya? Kan tadi, kok nomor 3 sih, nomor 4 ya? Kan yang pertanyaan protes nomor 4. GNP suatu negara, Mm-mm. 24.000 juta. Pendapatan neto luar negeri 3.500 juta. Penyusutannya 2.750 juta. Pajak langsung